Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya akan sampaikan informasi penting untuk 1 minggu ke depan sebagai berikut. Ibadah Raya Minggu tetap dilaksanakan secara online. Dan saya pun mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti mesbah doa yang diadakan serentak pada pukul 21.00. Teman-teman, jangan lupa ibadah kita. Kakek Yakub tunggu anak-anak semua ya. Dadah. Dadah. Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga tanganku. Persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, dana sosial, dan dana pembangunan dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0083 227467 atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadiratnya melalui ibadah yang akan kita ikuti berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. As we have also forgiven our debtors, and lead us not Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Galapir Ardela.
Ishmael. Caife Seminta. Kita berdoa dulu Bapak Saudara sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Allah Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini boleh berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami bersyukur kami masih sehat Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang masih Tuhan curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami untuk Roh Kudus lebih dicurah lebih dahsyat lagi buat hati kami, buat gereja kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih ada beserta dengan kami. Dan kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Kau sampaikan jemaat-jemaat kami yang belum sampai dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah pagi hari ini kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita sembah Dia, Bapak Saudara. Roh Kudus hadir di tempat ini, Bapak Saudara. Kita buka hati, kita buka pikiran kita. Kita menyembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Saudara. Kita fokuskan hati kita, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami arahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Kita arahkan hati kami kepada-Mu. Kami nantikan kehadiran-Mu
tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan kami menantikan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menantikan Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan, agar kami menoleh kuasa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada kegerakan akan terjadi buat gereja kami, buat keluarga kami, buat kehidupan pribadi kami Tuhan. Asalkan hati kami terbuka oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kami siap mengagungkan nama Tuhan, karena kami percaya gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Berikan sorak-sorai buat kita. Mari sama-sama. Amin. Tepuk tangan buat saudara di atas kepala kita. Berikan sorak-sorai luar biasa buat kita. Haleluya. Siapa yang percaya gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, Roh Kudus
terima perubahan dari Tuhan? Anda siap terima sesuatu yang baru dari Tuhan? Agar rohnya akan dicurahkan pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab itu kami buka hati kami Tuhan untuk jamaah, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Dan kami percaya firman itu boleh mengubahkan kami Tuhan. Kami boleh dijamah oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mencuri benih firman Tuhan, saudara. Menjaga pikiran kita, jaga hati kita, saudara. Roh Kudus terus memenuhi hati kita. Haleluya. Terima kasih.
sekali dengan lembut, boleh saudara kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Siap hati kami dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan. Tolong jaga hati kami Tuhan dari apapun Tuhan, supaya benih firman Tuhan itu tidak diambil oleh orang lain Tuhan, supaya benih itu tidak dipatok oleh burung Tuhan, supaya benih itu boleh bertumbuh serta berakar kuat dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh dilawat oleh Engkau terus dalam setiap minggu kami kebaktian Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Kau kirim Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya Engkau yang kelihatan Tuhan pagi hari ini. Ini semua tentang Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu dipenuhkan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan waktu sebentar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sidang yang kukasihi, selamat hari Pentakosta. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus. Ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus. Untuk itu mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sidang yang kukasihi, Pentakosta adalah hari ke-50. Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah dia bangkit dari kematian. Kemudian 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, hari ke-50, maka Roh Kudus dicurahkan ke murid-murid, ke rasul-rasul yang jumlahnya saat itu lebih kurang 120 orang. Nah, kalau kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat yang keempat, Kisah pasal 1 ayat yang keempat, dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menurut
menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu merupakan janji Bapa yang pernah diucapkan kepada murid-murid. Kita akan membaca lagi dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu selain janji Bapa tadi, yaitu gunanya untuk memperlengkapi murid-murid, untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya. Kita bisa baca lagi dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita bisa melihat pencurahan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu selain untuk memperlengkapi kita, juga untuk memberi kita kuasa, agar melalui kuasa Roh Kudus kita mampu menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apa ciri kepenuhan Roh Kudus itu? Apa ciri kepenuhan Roh Kudus itu? Kita kembali membaca di dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ciri dari kepenuhan Roh Kudus ini, murid-murid dan rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa lain. Ya, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Coba kita baca apa yang dimaksud dengan bahasa lain ini. Kisah 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah 2 ayat 9 sampai ke-11. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat 9 sampai 11 bahwa yang disebut dengan bahasa lain sebagai ciri kepenuhan Roh Kudus itu, ternyata mereka berbahasa, ada yang berbahasa Iran, ada yang berbahasa Irak, ada yang berbahasa Mesir, ada yang berbahasa Libya, ada yang berbahasa Roma, ada yang berbahasa Arab. Jadi murid-murid berbicara dengan bahasa yang lain, bahasa bangsa lain yang dapat dimengerti. Jadi ciri yang disebut bahasa lain itu bukan bahasa yang tidak karuan, tapi bahasa dari bangsa lain yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Untuk mengatakannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Mesir, dalam bahasa Irak, dalam bahasa Iran, dan lain sebagainya. Itu ciri kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain. Yang kedua pertanyaannya, untuk apa mereka berbahasa lain? Untuk apa mereka berbahasa lain? Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Mesir, ada yang berbahasa Iran, ada yang berbahasa Irak. Untuk apa mereka berbahasa lain? Kita baca dalam Kisah 2 ayat yang ke-11.
Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi di sini kita lihat untuk apa mereka berbahasa lain, murid-murid itu berbahasa lain untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, untuk memuliakan Tuhan. Dalam bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Irak, bahasa Iran, mereka menceritakan perbuatan Allah yang sangat besar tentang Mesias. Bahwa Mesias mati, Mesias dibangkitkan, dan Mesias naik ke surga. Itu yang diceritakan oleh rasul-rasul dan murid-murid ketika mereka berbahasa lain. Jadi mereka berbahasa dengan bahasa yang dapat dipahami. Puji nama Tuhan. Nah, yang ketiga pertanyaannya, apakah ciri kepenuhan Roh Kudus hanya berbahasa lain? Ini perlu kita ketahui. Apakah ciri kepenuhan Roh Kudus hanya berbahasa lain? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi ciri orang penuh dengan Roh Kudus itu bukan saja dia hanya bisa berbahasa lain. Coba kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata penuh dengan Roh di sini dalam bahasa Yunaninya itu plero. Plero itu artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Orang yang berjalan di dalam Roh Kudus. Orang yang bertindak di dalam Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus mendiami seseorang, memenuhi seseorang, apa yang terjadi? Kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang hidup di dalam Roh Kudus, yang bergerak berjalan dalam Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah yang rohani, yang disebut buah kasih. Haleluya. Jadi buah Roh Kudus itu buahnya adalah kasih. Kalau ada kasih pasti ada sukacita. Puji nama Tuhan. Kalau ada kasih pasti ada perdamaian. Kalau ada kasih pasti ada kesabaran. Kalau ada kasih pasti ada kemurahan. Kalau ada kasih pasti ada kebaikan. Kalau ada kasih pasti ada kesetiaan. Kalau ada kasih pasti ada kelemah lembutan. Kalau ada kasih pasti orang tersebut bisa menguasai dirinya. Amin. Jadi ini ciri orang yang penuh Roh Kudus, bukan saja berbahasa lain, tapi dia memiliki buah kasih. Setiap orang Kristen yang memiliki buah kasih, dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam 1 Korintus, ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh?
Jadi jelas dikatakan di sini saudaraku, bahasa roh itu tidak akan bisa dimiliki oleh semua orang Kristen. Bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Salah satu karunia adalah iman, mujizat, kesembuhan, ya, nubuat. Nah, itu tidak semua orang memiliki. Jadi kepada orang-orang tertentu Roh Kudus akan memberikannya. Demikian pula bahasa lain, bahasa roh, dia tidak akan dimiliki oleh setiap orang-orang Kristen. Kita baca Efesus 5 ayat 18 tadi. Efesus 5 ayat 18 tadi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau bahasa lain tidak akan dimiliki oleh semua orang Kristen. Tetapi Efesus 5 ayat 18, dipenuhi Roh Kudus harus dialami dan dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang hidup di dalam Roh Kudus, puji nama Tuhan, dia walaupun tidak memiliki karunia bahasa lain, tetapi dia memiliki buah roh kasih. Dia adalah orang yang memiliki ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah, kita akan penuh dengan kasih. Sebab Allah itu kasih adanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita membaca lagi dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengerti segala bahasa, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi jelas, kalau kita tidak memiliki buah kasih, kita tidak hidup di dalam kasih. Saudaraku, walaupun kita memiliki karunia roh, salah satunya bahasa lain, ya, tidak ada gunanya. Kata 1 Korintus 13 ayat yang kedua itu. Itu sebabnya, marilah bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-cirinya bukan hanya dia bisa berbahasa lain, tapi dia punya buah roh, yaitu kasih. Di dalam kasih pasti ada sukacita, di dalam kasih pasti ada perdamaian, di dalam kasih pasti ada kesabaran, di dalam kasih pasti ada kemurahan, di dalam kasih pasti ada kebaikan, di dalam kasih pasti ada kesetiaan, di dalam kasih pasti ada kelemah lembutan, di dalam kasih pasti ada penguasaan diri. Karunia roh tanpa buah kasih tidak ada gunanya. Itu sebabnya kita membaca ayat terakhir 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Muji nama Tuhan. Tujuan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai seluruh aspek hidup kita. Di mana kita berjalan dan hidup di dalam Roh Kudus, tujuannya satu. Agar kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus. Agar hidup kita seperti Yesus. Hidup Yesus itu penuh dengan kasih. Hidup Yesus itu penuh dengan sukacita. Hidup Yesus penuh dengan perdamaian.
Hidup Yesus penuh dengan kesabaran. Hidup Yesus itu penuh dengan kemurahan. Hidup Yesus itu penuh dengan kebaikan. Hidup Yesus itu penuh dengan kesetiaan. Hidup Yesus itu penuh dengan kelemah lembutan. Hidup Yesus penuh dengan penguasaan diri. Ini tujuannya. Tuhan memberikan karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi kita, untuk membuat kita punya kuasa agar kita bisa menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat yang hamba layani. Penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus. Supaya mereka mempunyai kuasa untuk bersaksi. Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Agar mereka menghasilkan buah-buah roh. Agar mereka hidup di dalam karakter ilahi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdampak di mana kami tinggal, di tempat kami tinggal. Berdampak untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Mari Tuhan, Tuhan penuhi kami semua. Tuhan kuasai kami semua, supaya kami dapat menjadi alat-alat kebenaran Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan yang dapat memenangkan dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Agar bangsa ini bisa lepas dari ancaman penyakit COVID-19. Tuhan hindarkan bangsa ini dari kehancuran ekonomi, dari kerusuhan dan kekacauan. Mari Tuhan tolong pemerintahan yang kami hormati. Tuhan, dari Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, RW, RT, beri kepada mereka hikmat, akal budi, agar melalui kebijaksanaan dari Tuhan, kami dapat luput dan lepas dari penyakit yang mengerikan ini. Terima kasih Bapa. Hamba khusus berdoa buat jemaat yang hamba layani. Mari Tuhan berkati mereka. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.